Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali menambah amal soleh kita, yaitu belajar bersama dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan mudah-mudahan duduk kita bersama ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh dan pemberat bagi timbangan amal kita nanti di hari yang mana tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Kita sampai pada bab yang ke-46 tentang cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya. Dan hadis yang akan kita pelajari di awal pertemuan ini adalah hadis yang ke-381. Saya bacakan hadisnya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dan dari Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ataupun bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi, bukan hadis nabawi, tapi hadis qudsi, yang mana hadis ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mutahabbuna fi jalalih, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Allah, lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Bagi mereka, kata Allah, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada, yang mana derajat tersebut, kedudukan tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala diinginkan oleh para nabi dan juga para orang-orang yang mati syahid di medan laga jihad fisabilillah. Para jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kalau kita lihat pada sanad hadis tersebut terdapat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau masuk Islam waktu itu berumur 18 tahun. Berarti sangat muda belia. 18 tahun beliau masuk Islam. Kemudian ikut bersama Rasulullah SAW, Bai'atul Aqabah As-Saniyah, ikut melakukan bai'at terhadap Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun ikut bersama Rasulullah SAW di dalam peperangan-peperangan yang begitu banyaknya. Dan waktu itu, waktu membuka kota Mekah, waktu Fathu Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk tetap tinggal di Madinah. Untuk apa? Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk mengajari orang-orang penduduk Mekah yang baru masuk Islam, mengajari Al-Quran, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, dan juga yufaqihuhum fi dinillah, untuk memahamkan mereka terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu tahun ke-8 Fathu Makkah.
Kemudian tahun ke-9 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau untuk ke Yaman, Mu'adz bin Jabal, sebagai orang yang mengambil zakat dari kaum muslimin yang ada di sana. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Mu'adz bin Jabal juga ikut serta dalam membuka negeri-negeri, ya, negeri kufar, ya, di Syam, di negara Syam, atau di Syam itu kalau sekarang itu Suriah, Yordan, kemudian Palestina, ya, masuk Syam itu. Nah, ini adalah manaqib daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau meninggal dunia di Yordan karena terkena sakit taun amwas waktu itu. Nyebarnya taun di sana, beliau terkena sakit itu dan meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Ini terkait dengan Mu'adz bin Jabal. Kemudian hadis yang beliau sampaikan kepada kita saat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat mengatakan al-mutahabbuna fi jalalih. Naam, artinya sekarang kalau kita lihat kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ini, Allah mengatakan ini ya, sebenarnya sudah berlalu, ya. Kemudian di sini merupakan keutamaan bagi siapa? Bagi mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyebutkan fadilah, keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan lahum manabira au lahum manabiru min nur. Bagi mereka adalah mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Kapan itu? Nanti pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki tempat yang luar biasa mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka didudukkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada, sehingga para nabi dan para rasul mereka menginginkan kedudukan tersebut. Ini luar biasa. Apakah ini menunjukkan bahwasanya mereka itu lebih utama dari para nabi dan para asyuhada? Apakah ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan para syuhada kedudukannya di bawah mereka? Tidak. Ini tidak menunjukkan akan hal itu. Kedudukan yang paling tinggi adalah mereka, yaitu para nabi dan para rasul. Adapun ini fadilah khusus, ini bagi yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-ghabat di sini, para nabi dan juga para syuhada yang mati syahid di medan laga jihad fisabilillah, mereka menginginkan kedudukan tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya kedudukan tersebut adalah kedudukan yang tinggi. Namun bukan berarti para nabi dan juga orang-orang syuhada itu kedudukannya di bawah al-mutahabbina fillah. Tidak, mereka kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah mereka secara umum lebih tinggi. Namun kalau kita lihat al-mutahabbuna fi jalali, bisa jadi mereka para nabi dan juga orang-orang syuhada mereka juga melakukan hal tersebut. Melakukan apa? Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di sini yaghbituhum di sini terdapat al-ghibtah.
Kalau kita lihat apa itu al-ghibtah? Ghibtah adalah menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita. Kemudian apa bedanya dengan hasad? Hasad juga sama, menginginkan kenikmatan yang didapat oleh saudara kita juga. Namun bedanya kalau ghibtah itu dia menginginkan kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya tanpa mengharapkan berpindahnya nikmat tersebut kepada dia. Ini kalau ghibtah. Dan tanpa ada keinginan agar kenikmatan tersebut hilang dari tangan saudaranya. Ini adalah ghibtah, dan ini termasuk kebaikan. Ghibtah itu baik. Nah ini yang dikatakan sebagai hasad yang bagus lah, seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya, la hasada illa fisnaini, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Nah disebutkan di situ, yang pertama adalah orang yang punya harta banyak, kemudian sudah di akhir hayatnya, sudah tua, dia ingin hartanya tersebut dinafkahkan fi sabilillah. Nah ini hasad di sini bagus kalau ingin jadi orang yang seperti itu. Yang kedua, orang yang memiliki hikmah, memiliki ilmu, sehingga dia dengan ilmu tersebut dia bisa memberikan suatu maslahat besar pada umat. Nah, ini juga hasad ingin menjadi orang yang seperti itu, ini juga bagus. Jadi hasad ini adalah ghibtah. Berbeda dengan hasad yang tidak baik, yang dilarang oleh syariat. Apa itu? Menginginkan kenikmatan yang didapat oleh saudaranya dengan dengan keinginan agar supaya harta atau kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Hilang dari saudaranya atau berpindah dari saudaranya. Nah, hasad yang seperti ini tidak baik. Ini yang dilarang oleh syariat. Iri, sehingga menimbulkan kedengkian. Dia tidak suka dengan saudaranya yang mendapatkan nikmat tersebut. Dia ingin agar nikmat itu hilang darinya. Senang sekali kalau nikmat itu misalkan berkurang dari saudaranya, atau bahkan hilang dari tangan saudaranya. Dan lebih lagi dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Ini yang luar biasa, tingkatan-tingkatan hasad yang sangat-sangat, artinya yang dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dari saudaranya. Ini merupakan suatu kedzaliman yang artinya di antara tingkatan hasad, ini tingkatan yang tertinggi. Wallahu taala alam. Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya, yang mana kedudukan tersebut sangat-sangat diinginkan oleh para nabi dan juga orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Oleh karena itu, marilah kita praktekkan dalam kehidupan kita al-mahabbah fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fadilahnya luar biasa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lainnya pada bab ini. Hadis berikutnya, hadis yang ke-382, an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala qala, beliau mengatakan, di sini Abu Idris Al-Khawlani. Siapakah beliau ini? Abu Idris Al-Khawlani. Jarang sekali Imam Nawawi menyebutkan pada sanad itu salah seorang tabi'in. Beliau ini adalah salah seorang tabi'in dari generasi tua tabi'in. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, jarang sekali Imam Nawawi menyebutkan pada sanad hadis
salah seorang tabi'in kecuali di situ ada suatu faidah. Kecuali di situ ada suatu faidah yang ingin beliau sampaikan. Biasanya langsung an Abi Hurairah kayak tadi, an Muadz bin Jabal, tapi di sini an Abi Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani terkenal dengan Abu Idris, hakadha kunyanya, ya. Kemudian nama beliau adalah A'idullah ibnu Abdullah ibnu Amr, dan beliau min kibari tabi'in, termasuk generasi tua dari kalangan tabi'in. Beliau dilahirkan pada waktu Fathu Makkah. Subhanallah, pada waktu Fathu Makkah. Artinya tahun, ya, tahun 8 Hijriyah, tahun 8 Hijriyah. Dan beliau ini, ya, menemui banyak dari kalangan sahabat yang masih hidup. Ya. Ini luar biasa. Beliau juga bertemu, disebutkan juga Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Musa Al-Asy'ari, Ubadah ibnu Samit, Abu Hurairah, Muawiyah, Muadz bin Jabal, Mughirah bin Syu'bah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Jadi beliau waktu itu masih mendapati para sahabat yang begitu banyaknya. Adapun Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Kalau ketemu Rasulullah SAW tentunya dia bukan tabi'in, tapi tentunya dia sahabat. Nah, Abu Idris Al-Khawlani di sini beliau meriwayatkan hadis ini karena di situ ada sebab kenapa beliau mendapatkan hadis ini. Beliau mendapatkan hadis ini dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat, subhanallah ya, runtutannya, Muadz bin Jabal radhiyallahu an, beliau disuruh tinggal di Mekah sama Rasulullah waktu Fathu Makkah untuk mengajari orang-orang Mekah. Dan ternyata Abu Idris Al-Khawlani waktu itu juga dilahirkan ya waktu Fathu Makkah juga. Nah, Abu Idris Al-Khawlani sebagaimana dikatakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah, ternyata istifadahnya, mengambil ilmunya dari para sahabat yang begitu luar biasa, sampai beliau itu dijadikan oleh khalifah sebagai qadhi Damaskus, sebagai hakim di kota Damaskus, wa alimuha wa wa'iduha. Di samping beliau juga jadi qadhi, jadi hakim, beliau jadi orang alim juga di sana. Kemudian wa wa'iduha, katanya Ad-Dzahabi, sebagai orang yang penceramah, yang memberikan mau'idhah, senantiasa memberikan nasihat, ya, petua-petua, pitutur-pitutur, nasihat-nasihat. Ini beliau. Bahkan disebutkan kana alim Syam ba'da Abi Darda. Beliau dulu termasuk ahli ilmunya negeri Syam setelah Abu Darda, salah seorang sahabat ini, meninggal dunia. Ini Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Bahkan disebutkan kana wa'idan wa qasan qabla an yakuna qadiyan. Dulu sebelum beliau menjabat sebagai hakim, beliau ini biasanya sebagai penceramah, memberikan nasihat, memberikan pitutur. Qasan disebut sebagai qasan, ya, karena memberikan suatu nasihat-nasihat yang mana nasihat tersebut terkait dengan targhib wa tarhib, sehingga bisa jadi orang itu menangis karena nasihat tersebut masuk ke dalam hati, ya, para pendengarnya. Nah, ini kalau zaman dulu disebut sebagai wa'id ataupun qas. Kalau bahasa kita mungkin kalau qas itu pendongeng, tapi bukan itu maksudnya. Karena apa? Karena Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan qad kanal qasu fi zamanil awal yakunu lahu suratun azimatun fil ilmi wal amal. Berbeda zaman dulu, zamannya para tabi'in, al-wa'id awil qas. Nah, itu berbeda dengan zaman
Zaman beliau ya, zaman Az-Zahabi rahimahullahu taala, apalagi zaman kita misalkan. Kenapa kata beliau yakunu lahu suratun 'azimah fil ilmi wal amal? Karena orang yang menyampaikan itu adalah orang yang alim dan juga orang yang mengamalkan ilmu. Tidak hanya sekedar bercerita, tidak hanya sekedar memberikan ceramah, tapi memang betul-betul ahli ilmu dan juga ahlul amal. Nah, Abu Idris Al-Khawlani ini termasuk ya mereka, yaitu yang memberikan ceramah, kemudian memberikan mau'idhah hasanah ya. Nah, setelah beliau menjabat sebagai qadhi, maka hal tersebut ya disuruh meninggalkan oleh seorang khalifah. Siapa khalifah di sini? Abdul Malik. Fa'azalahu Abdul Malik ibnu Marwan an amalihi. Riwayatul Qasas. Wa ja'alahu ala mansibi qadi Qudah Dimashq. Jadi beliau biasanya itu menjadi penceramah, memberikan nasihat, tapi sama Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, diangkatlah beliau sebagai hakim dan disuruh berhenti dari memberikan nasihat ya, memberikan mau'idhah, suruh berhenti. Akhirnya beliau mengatakan, azaltumuni an raghbati wa taraktumuni fi rahbati. Kamu memberhentikanku dari suatu hal yang aku senangi. Wa taraktumuni, dan kamu tinggalkan aku. Kamu jadikan aku dan kamu tinggalkan aku fi rahbati, pada perkara yang mana aku takut di situ. Karena sebagai qadhi menghukumi ya, ini boleh, ini bukan hak kamu, ini hak si fulan, ini hak kamu, dan sebagainya seperti itu. Terkait dengan memutuskan suatu hukum, tentunya ini tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tayyib, ini terkait dengan Abu Idris Al-Khawlani, A'idullah ibnu Abdullah ibnu Amr min kibari at-tabi'in. Di sini beliau cerita, dakhaltu masjida Dimashq. Aku masuk ke dalam masjid Damaskus. Fa idza fatan barraqus sanaya wa idzan nasu ma'ahu. Dan ternyata ketika aku masuk masjid Damaskus, aku mendapati seorang pemuda yang mana gigi serinya itu bercahaya, artinya di sini bercahaya kelihatan putihnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pemuda itu murah senyum, kelihatan giginya. Kemudian aku lihat ternyata dia bersama orang-orang pada ngumpul bersama dia. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilaih. Jika mereka terdapat suatu permasalahan, perselisihan di antara mereka, mereka meminta nasihat kepada pemuda tersebut. Sadaru an ra'yih, mereka pada ngambil ya pendapatnya, mengambil ya petua-petuanya, nasihat-nasihatnya. Fasa'altu anhu. Akhirnya Abu Idris Al-Khawlani pun penasaran, siapa dia itu? Tentunya ya Abu Idris Al-Khawlani di sini belum pernah ketemu Mu'adz bin Jabal. Karena Abu Idris Al-Khawlani ya, ini ceritanya ini di Damaskus dan Mu'adz bin Jabal sudah ada di sana, bukan di Mekah lagi. Tayyib. Faqila, maka dikatakan hadza Mu'adz ibnu Jabal. Pemuda itu adalah Mu'adz bin Jabal. Falamma kana minal ghad, nah, keesokan harinya dia berusaha untuk bergegas-gegas menuju ke masjid di awal waktu. Hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir, dan ternyata Abu Idris mendapati Mu'adz bin Jabal ternyata lebih dahulu sudah ada di dalam masjid tersebut. Fawajadtuhu yusalli, aku dapati dia salat, melakukan salat. Dalam satu riwayat yusalli ila sariyah,
Jadi sholat memakai sutra ya tiang masjid. Fasallamtu alaihi fantadartuhu hatta qada salatahu. Aku pun menunggu dia sampai selesai sholatnya. Nah, tidak kok mendatangi ya ketika dia sholat, tidak, tapi ditunggu dulu sampai selesai sholatnya. Summa ji'tuhu min qibali wajhihi. Setelah selesai sholat, akhirnya Abu Idris Al-Khawlani menemui Mu'adz bin Jabal. Nah, fasallamtu alaih. Lihat bagaimana adabnya. Salam terlebih dahulu sebelum memulai bicara. Mengucapkan salam kepada Mu'adz bin Jabal. Summa qultu, baru kemudian beliau mengutarakan ya keinginannya. Apa Abu Idris? Dia mengatakan, wallahi inni la uhibbuka lillah. Karena dari pandangan pertama Abu Idris Al-Khawlani ketika melihat Mu'adz bin Jabal tertarik, senang. Masya Allah, ini kok luar biasa pemuda ini. Kok banyak orang berkumpul di situ, kemudian bercengkerama dengan mereka, ya, kemudian mengambil ya keilmuannya ataupun pendapatnya. Mereka pada bertanya kepadanya. Nah, Abu Idris ya, kemarinnya ketika melihat Mu'adz bin Jabal, hatinya senang. Kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Senang ya. Cinta karena Allah. Kenapa kok dikatakan cinta karena Allah? Karena kesolehan dia, karena kebaikan-kebaikan dia, karena keilmuan dia, sehingga dia dijadikan sebagai referensi bagi orang-orang sekitarnya. Nah, ditunggu sampai besok. Besok dia inginnya pergi ke masjid di awal waktu, namun ternyata mendapati Mu'adz bin Jabal sudah datang terlebih dahulu. Akhirnya disampaikanlah ya apa yang ada di dalam hatinya, yaitu dia cinta kepada Mu'adz bin Jabal ini, dan dengan mengatakan, wallahi inni la uhibbuka fillah. Demi Allah, sesungguhnya aku mencintai kamu karena Allah. Faqal, akhirnya Mu'adz bin Jabal bertanya lagi kepada dia, Allahi. Loh, kok bisa Allahi? Ini bagaimana? Kok lafdzul jalalah ini di kasrah? Ya, padahal di situ ada hamzatul istifham, pertanyaan. Allahi di sini adalah qasam. Qasam, huruf qasamnya dibuang, mahzuf. Jadi awallahi seakan-akan seperti itu. Kalau kita kalau wawu qasamnya itu dimunculkan, maka awallahi, apakah demi Allah kamu cinta? Karena Allah, mencintaiku karena Allah. Demi Allah, istilahnya seperti itu. Demi Allah, seperti itu. Kemudian jawabannya Allahi. Wallahi, demi Allah, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Idris Al-Khawlani mengatakan seperti itu kepada Mu'adz. Mu'adz bin Jabal pun bertanya kedua kalinya, Allahi, demi Allah, kamu cinta kepadaku karena Allah? Jawabannya, Allahi. Fa'akhadhani bihabwati ridai. Setelah dijawab, demi Allah, aku cinta kepadamu karena Allah. Akhirnya, ya selendangnya siapa? Abu Idris Al-Khawlani yang dipakai dia, ya. Tengah-tengahnya itu dipegang sama Mu'adz bin Jabal, kemudian ditarik, didekatkan kepada dia. Fajadabani ilaih, dia pun menarikku. Faqala abshir, katanya abshir. Kata-kata abshir ini kalau kita lihat dari busyra, ya kabar baik. Abshir ini istilahnya kalau bahasa kita mungkin siap. Siap, kalau memang kamu cinta kepadaku, siap, aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Apa itu? Yaitu hadis Rasulullah SAW. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Orang-orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah, maka dia mendapatkan mahabbati, kecintaanku. Artinya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan mahabbatullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Wal mutajalisina fiyya, demikian pula orang-orang yang saling duduk bersama karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita bersama-sama ini dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga anak katakan uhibbukum fillah. Aku mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita lihat bahwasanya antum ini adalah ya di sini dalam majelis ini sama-sama di dalam mempelajari hadis Rasulullah SAW sebagai penuntut ilmu, sama-sama sebagai penuntut ilmu, dan ini merupakan suatu fadilah, suatu amal baik, amal kesolehan yang mana ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Uhibbukum fillah. Aku katakan seperti ini, ana sampaikan seperti ini sebagaimana perkataan Abu Idris Al-Khawlani terhadap Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian wal mutazawirina fiyya, saling berkunjung karenaku, kata Allah. Wal mutabazilina fiyya, dan saling tolong menolong karenaku, kata Allah. Nah, itu semuanya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah luar biasa. Ya, mahabbatullah dapat diraih dengan cara saling mencintai karena Allah, saling duduk karena Allah, saling berkunjung karena Allah, saling ta'awun, saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Karimah Al-Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu an, dari Abu Karimah Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib radhiyallahu an, berarti dia sahabat Nabi. Naam, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, termasuk generasi muda dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini masih muda, ya. Bahkan orang-orang mengatakan, ya, di zamannya, orang-orang di zamannya mengatakan bahwasannya Al-Miqdam ibni Ma'di Karib ini tidak pernah bertemu Rasulullah. Kalau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, berarti dia bukan sahabat. Akhirnya ada salah seorang tabi'in mengatakan, Abu Yahya Al-Kulai, beliau mengatakan, ataitul Miqdam fil masjid, aku menemui Miqdam di masjid. Fakultu, aku pun mengatakan kepada dia, ya Aba Yazid, innan nas yaz'umun annaka lam tara Rasulullah. Wahai Abu Yazid, kalau di sini kunyanya Abu Karimah. Bisa jadi satu orang itu memiliki kunyah yang lebih dari satu. Wahai Abu Yazid, orang-orang mereka mengatakan bahwasanya kamu tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Maka dia pun menjawab, Subhanallah, Maha suci Allah, wallahi laqad ra'aituhu wa ana amshi ma'a ammi. Demi Allah, aku melihat Rasulullah SAW. Aku pernah melihat Rasulullah SAW. Aku sedang berjalan bersama pamanku. Waktu itu aku sedang berjalan bersama pamanku. Fa akhadha bi uzuni hadhihi. Rasulullah SAW ketika aku bertemu beliau memegang telingaku ini, kata beliau. Wa qala li ammi,
dan beliau Rasulullah SAW mengatakan kepada pamanku, atara hadza, katanya, kamu lihat ini, katanya, ini siapa? Gitu maksudnya. Rasulullah SAW pengen kenalan. Akhirnya sama pamannya disebutkan, ini anak si fulan. Nah, ibunya namanya fulan. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala. Ini terkait Al-Miqdam ibni Ma'di Karib. Nah, ini luar biasa. Beliau termasuk sahabat ya generasi muda. Ya. Di sini beliau, kalau kita lihat dari sisi sirahnya Al-Miqdam, dari sisi riwayat hadisnya ada berapa? Sebagaimana disebutkan dalam Syiar, bahwasanya hadis yang beliau riwayatkan ada sekitar 40 hadis yang diriwayatkan oleh Miqdam ibni Ma'di Karib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini meninggal di Syam juga. Nah, umur beliau saat beliau meninggal 91 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Tabaqat Al-Kubra, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, dan ini berarti muammar, umurnya panjang beliau ini, Al-Miqdam ibni Ma'di Karib. Di sini beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah mengatakan, idza ahabbar rajul akhah, jika seseorang itu mencintai saudaranya, falyukhbirhu annahu yuhibbuh, maka hendaknya dia mengkabarkan kepada saudaranya bahwasanya dia mencintai dia karena Allah, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saran daripada Rasulullah SAW. Ini anjuran dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, maka hendaknya dia mengatakan hal tersebut kepada saudaranya untuk menguatkan mahabbah fillah tersebut. Karena kelazimannya mahabbah fillah, nantinya juga di situ saling menguatkan. Dari sisi apa? Dari sisi ketaatan kepada Allah. Ketika saudara kita misalkan sedang futur, ini perlu penguatan, perlu adanya nasihat. Nah, di situ mahabbah fillah itu sangat istilahnya bermanfaat bagi kita semuanya di dalam kehidupan kita. Kemudian di sini disebutkan, idza ahabbar rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Nah, ini Al-Miqdam ini luar biasa meriwayatkan hadis ini, ya, menyampaikan hadis ini kepada kita. Kalau kita lihat, berarti Abu Idris tadi, Al-Khawlani tadi, mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, berarti sudah tahu sebelumnya Abu Idris Al-Khawlani tentang hadis ini. Sehingga ketika cinta kepada Mu'adz bin Jabal, ingin menemui Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, inni uhibbuka fillah. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi dia pun mendapatkan fadilah mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Miqdam ibnu Ma'di Karib ini. Kemudian hadis berikutnya, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Hadis ini pun dari Mu'adz bin Jabal. Masya Allah, seperti halnya Mu'adz bin Jabal ini takhasus dalam mahabbah fillah. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW akhadha biyadih. Rasulullah ternyata pernah memegang tangannya Mu'adz bin Jabal. Wa qala, dan Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, wallah, wahai Mu'adz, demi Allah, inni la uhibbuk. Subhanallah. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintai kamu karena Allah, wahai Mu'adz. Summa usika ya Mu'adz, kemudian aku berwasiat kepada kamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan sampai engkau meninggalkan doa ini di akhir setiap salatmu. Kapan itu? Yaitu setelah membaca doa tahiyat akhir sebelum salam. Jangan sampai engkau tinggalkan doa ini. Ini diajari sama Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal. Apa? Allahumma,
A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ala dzikrika untuk mengingatmu, wa syukrika dan mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik dan untuk melakukan ibadah yang sebaik-baik ibadah, husni ibadatik. Nah, ini luar biasa. Ternyata Rasulullah SAW menyampaikan ini disebut sebagai hadis mahabbah, yang mana waktu kapan itu seminar internasional ya, ada Syekh mengijazakan hadis musalsal mahabbah ini. Nah, di sini juga. Nah, ana dapat musalsal mahabbah ini dari Syekh dulu di mana? Di Jami Islamiyah. Kemudian Syekh Syekh Ali Hasan juga dalam Ta'liqat Al-Asariyah juga beliau mendapatkan ijazah dari Syekh Yasin Padangi juga disebutkan dalam Ta'liqat Al-Asariyah terkait dengan hadis ini, musalsal mahabbah. Nah, ini luar biasa. Terus bagaimana Ustadz jika seorang wanita, nah dia cinta seorang laki-laki karena Allah, lawan jenis, ataupun seorang laki-laki mencintai seorang wanita karena Allah, lawan jenis dan bukan mahramnya dan bukan istrinya, bukan suaminya, apakah boleh bagi dia untuk mengatakan uhibbuki fillah, kemudian yang perempuan bilang uhibbuka fillah? Tidak, jangan. Kenapa? Karena di situ ada fitnah. Karena bukan saudara. Saudara fillah, iya saudara fillah. Tapi di sini membuka pintu-pintu setan. Nah, terus bagaimana? Silakan menikah. Baru kemudian setelah menikah, baru katakan uhibbuki fillah, yang perempuan mengatakan uhibbuka fillah. Nah, di sini akan mendapatkan apa? Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan mahabbah fillah. Taib. Hadis berikutnya, hadis terakhir pada bab ini. Wa an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajulan, ada seorang laki-laki, kana inda Nabi SAW. Seorang laki-laki ini di sisi Rasulullah SAW, berada di sampingnya Rasulullah SAW. Famarra rajulun bihi, kemudian ada seorang laki-laki lewat, melewati depan Rasulullah SAW. Faqala, laki-laki itu yang lewat itu mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha. Wahai Rasulullah, sungguh aku cinta, senang dengan laki-laki ini. Senang ini bukan senang syahwat loh ya. Jangan sampai nanti dimaknai senang syahwat sehingga seperti halnya yaitu sekarang itu laki-laki suka laki-laki karena syahwat itu ya. Nah itu LGBT, bukan itu maksudnya, ini fillah, karena kesolehan dia, karena akhlak dia baik ya, karena agamanya baik. Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza. Ya Rasulullah, aku senang dengan ini, dengan laki-laki ini. Masya Allah dia. Faqala lahun Nabi, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, a'lamtahu, apakah kamu sudah menyampaikan rasa cintamu, rasa sukamu kepada si fulan itu atau si fulan ini? Sudah kamu kasih tahu, sudah kamu kabari? Katanya, la, belum. Akhirnya qala a'limhu, kasih tahu dia. Falahiqahu, ternyata dalam hadis ini laki-laki tadi itu memang di sisi Rasulullah, di samping Rasulullah. Tapi setelah itu dia pergi. Nah, orang yang nyamperin itu tadi ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintai si fulan ini. Nah, dia sedang berjalan pergi. Nah, apakah kamu sudah ngasih tahu dia? Belum. Akhirnya Rasulullah menyuruh dia untuk memberitahukan kalau dia itu cinta kepada dia karena Allah. Nah, akhirnya dia melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Nah, dikejar dia. Setelah ketemu, dia mengatakan, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Faqala, maka saudaranya itu mengatakan, ahabbakalladzi ahbabtanilah. Ahabbakallah, mudah-mudahan Allah mencintaimu
karena dia adalah zat yang menjadikanmu cinta kepadaku karena Allah. Nah, di sini luar biasa. Oleh karena itu, jika kita senang kepada saudara kita karena akhlaknya, karena kesolehannya, karena ketakwaannya, hati ini senang, ketika bertemu saja senang, maka katakan kepada dia, uhibbuka fillah. Berbalik doa, orang yang dikatakan seperti itu, maka hendaknya mengatakan ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah. Begitu juga yang putri, akhwat, ibu-ibu juga ketika senang dengan saudarinya, ya sesama ibu-ibu atau sama akhwat yang lain, karena kesolehannya, karena kebaikannya, akhlaknya, ketakwaannya, ibadahnya, ya. Nah, maka hendaknya dikatakan uhibbuki fillah, seperti itu. Aku mencintai engkau karena Allah. Dhamirnya diganti ki, ya, karena untuk perempuan. Nah, kemudian yang dikatakan seperti itu juga berbalik doa, ya, dengan mengatakan ahabbakillahu alladzi ahbabtini lah, ti, ya, bukan ta, tadi ki, ya, dirubah ahabbakillahu alladzi ahbabtini lah. Nah, ini sebagai penutup, ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa-doa tersebut, ya, dan juga bagaimana, ya, agar kita bisa melakukan hal tersebut. Artinya ini adalah petunjuk Rasulullah SAW agar supaya kita bisa melakukan hal itu, karena ini semuanya merupakan amal soleh bagi kita semuanya, agar mendapatkan keutamaan-keutamaan al-mahabbah fillah, saling mencintai ataupun cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, naktafi bihadzal qadar. Saya cukupkan sekian pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini waktu syuruk disunahkan bagi kita, ya, ketika sudah matahari terbit, ya, misalkan sekitar 1 tombak terbitnya, tingginya, disunahkan bagi kita untuk melakukan sholat yang mana kita belum, artinya tidak pulang dari masjid, dan kita dari sholat subuh tadi itu tidak keluar dari masjid, maka disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat syuruk, yang mana orang ketika dia duduk di masjid, di musholahnya, tempat sholatnya, kemudian dia tidak pulang, ya, sampai matahari terbit dan tingginya sekitar 1 tombak, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka di sini pahalanya seperti halnya pahala umroh dan haji, dalam satu riwayat umroh dan haji. Dan ini luar biasa. Kita juga belum bisa umroh karena pertama mungkin belum punya sangunya, uang sakunya untuk ke sana, ataupun yang punya uang saku pun masih belum bisa ke sana karena masih tutup karena musim corona seperti ini. Oleh karena itu fadilah keutamaan itu jangan sampai terlewatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.